Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiullah dengan NIM 2304043. Saya mahasiswa Fakultas Teknologi dan Bisnis Prodi Bisnis Digital di Universitas Yatsi Madani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video dengan judul Pengenalan React Native. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Ihsan Maulana. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, ini adalah materi yang akan saya paparkan, yaitu tentang pengenalan React Native. Mari langsung saja kita bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi React Native. React Native adalah sebuah platform framework open source yang dikembangkan oleh Meta Platform, sebelumnya yang dikenal sebagai Facebook, yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform, yaitu Android dan iOS, dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. React Native memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi mobile hanya dengan satu basis code atau single code base, sehingga tidak perlu menulis kode terpisah untuk masing-masing platform. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan utama React Native. Tujuan utama dari React Native adalah menyederhanakan pengembangan aplikasi mobile dengan pendekatan lintas platform tanpa mengorbankan pengalaman pengguna atau user experience dan performa. React Native memungkinkan pengembang untuk yang pertama mengembangkan aplikasi mobile menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Yang kedua, membuat antarmuka pengguna dengan komponen-komponen UI yang dirender langsung menjadi komponen asli native dari sistem operasi target. Yang ketiga, mengakses berbagai fitur perangkat seperti kamera, lokasi, kontak, dan penyimpanan lokal melalui modul-modul yang tersedia atau dibuat khusus. Yang keempat, menyederhanakan proses pemeliharaan aplikasi karena pengembang hanya perlu mengelola satu codebase untuk dua platform. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas cara kerja React Native. React Native bekerja dengan memanfaatkan sebuah mesin JavaScript di dalam aplikasi mobile. Saat aplikasi dijalankan, kode JavaScript dieksekusi oleh engine tersebut, biasanya Hermes atau JavaScript Core. Komunikasi antara kode JavaScript dan kode native yang ditulis dalam Java, Kotlin, Objective-C, atau Swift dilakukan melalui sebuah mekanisme yang disebut bridge. Bridge ini berfungsi sebagai penghubung dua dunia berbeda. Di satu sisi, kode JavaScript bertugas menangani logika dan struktur antarmuka. Yang kedua, di sisi lain, kode native bertanggung jawab untuk merender tampilan dan mengakses fitur-fitur perangkat keras. Dengan pendekatan ini, aplikasi yang dibangun menggunakan React Native tetap dapat menjalankan fitur-fitur asli dari perangkat mobile, dan tampilannya pun sesuai dengan standar native masing-masing platform. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dan struktur aplikasi. Dalam React Native, aplikasi dibangun dengan pendekatan berbasis komponen. Setiap elemen UI seperti teks, gambar, tombol, dan layout dipresentasikan dalam bentuk komponen tersendiri. Komponen-komponen ini bisa digabung, disusun ulang, dan digunakan kembali sehingga memudahkan pengembang dalam membangun antarmuka yang konsisten dan modular. Di sini ada komponen dasar. Di sini ada komponen dan fungsi. Yang pertama ada komponen view. Fungsinya sebagai wadah atau container layout. Yang kedua ada teks. Fungsinya untuk menampilkan teks. Kemudian ada image untuk menampilkan gambar. Kemudian ada text input untuk komponen input teks dari pengguna. Kemudian ada scroll view, membuat tampilan yang bisa digulir atau scroll. Yang terakhir ada touchable opacity, komponen interaktif untuk sentuhan, biasa digunakan sebagai tombol. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan alat pengembang. Untuk memulai pengembangan aplikasi menggunakan React Native, beberapa alat yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada Node.js untuk menjalankan runtime JavaScript dan mengelola dependensi melalui NPM. Yang kedua, React Native CLI atau Expo CLI untuk membuat dan menjalankan proyek React Native. Yang ketiga, Visual Studio Code atau VS Code, editor teks yang populer untuk menulis kode. Yang keempat, Android Studio untuk menjalankan emulator Android dan mengelola SDK Android.
Yang kelima ada Xcode diperlukan jika ingin mengembangkan dan menguji aplikasi untuk platform iOS hanya tersedia di macOS. Yang keenam ada emulator atau perangkat fisik untuk menguji aplikasi secara langsung. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang keunggulan React Native. Apa aja sih keunggulannya? Yang pertama, ada multi-platform Android dan iOS. React Native memungkinkan pengembangan aplikasi dua platform sekaligus hanya dengan satu basis kode. Yang kedua, performa dekat dengan native. Karena komponen UI dirender menggunakan elemen asli sistem operasi, performa aplikasi sangat baik dan halus dalam interaksi. Yang ketiga, produktivitas tinggi dengan dukungan hot reload dan ekosistem library yang luas, pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, komunitas dan ekosistem yang kuat. React Native memiliki komunitas global yang besar, sehingga memudahkan pengembang dalam mencari bantuan, referensi, dan modul-modul tambahan. Yang kelima, kemampuan akses fitur perangkat. React Native mendukung berbagai API untuk mengakses fitur perangkat keras seperti kamera, lokasi, sensor, dan lainnya. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah React Native merupakan framework yang sangat berguna dalam dunia pengembangan aplikasi mobile modern. Dengan kemampuannya dalam membangun aplikasi lintas platform dari satu kode, performa yang tinggi, serta fleksibilitas dalam mengakses fitur perangkat, React Native menjadi pilihan utama bagi banyak startup, perusahaan besar, hingga pengembang independen di seluruh dunia. Framework ini bukan hanya mempercepat proses pengembangan, tetapi juga mempermudah pemeliharaan aplikasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, memahami dan menguasai React Native menjadi nilai tambah yang signifikan dalam industri teknologi saat ini. Demikian video presentasi yang bisa saya sampaikan dengan judul pengenalan React Native. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran awal mengenai pengembangan aplikasi mobile menggunakan React Native. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan juga kepada Bapak Ihsan Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.